Warga Mamuju berebut untuk bisa mendapatkan gas 3 kg dalam gelaran pasar murah. Sejumlah emak-emak ini bahkan sampai berdesakan di depan mobil penyalur dan mengaku telah mengantri berjam-jam. Sejumlah emak-emak ini pun mengamuk. Meski telah membawa KTP dan KK, banyak warga mengaku tak kebagian gas 3 kg. Kelangkaan gas melon di kota Mamuju telah terjadi dalam sepekan terakhir. Warga meminta pemerintah untuk bisa segera mengatasi kelangkaan gas 3 kg ini. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian iNews melaporkan. Berpura-pura membeli perhiasan, seorang emak-emak nyaris diamuk massa. Modus pelaku menukar gelang emas asli milik toko dengan gelang emas imitasi. Pemilik toko emas di Pasar Tandru Tedong, Sidrap, Sulawesi Selatan ini berang mengetahui seorang ibu-ibu menukar gelang emas asli milik toko dengan gelang emas imitasi. Sebelumnya, pemilik toko tidak menyadari pelaku membawa gelang emas imitasi yang mirip dengan gelang emas yang ia jual. Namun salah satu pembeli yang sedang antri melihat pelaku menukarkan gelang emas dengan gelang imitasi. Pengunjung lainnya pun terpancing emosinya, nyaris menganiaya pelaku. Namun pelaku akhirnya diserahkan ke polisi. Di depan polisi, pelaku mengaku menukar gelang emas milik toko dengan gelang imitasi miliknya. Korban ini melihat perilaku terhadap pelaku dan kemudian meminta tolong kepada petugas pasar yang ada di sana untuk mengecek dan kemudian melakukan mengamankan terhadap korban. Pelaku dijerat pasal penipuan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pelaku pemerasan terhadap YouTuber Ria Ricis ternyata mantan satpam di rumahnya karena sakit hati di PHK. Pelaku mendapatkan foto dan video pribadi Ria Ricis dari rekaman CCTV di rumah Ria Ricis. Pasca menangkap AP, pelaku pemerasan terhadap YouTuber Ria Ricis, polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Pelaku pemerasan diketahui merupakan mantan satpam yang pernah bekerja di rumah Ria Ricis. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto-foto Ria Ricis jika tidak mentransfer uang 300 juta rupiah. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku memeras Ria Ricis karena sakit hati diberhentikan bekerja. Sementara foto-foto yang akan disebarkan oleh pelaku pemerasan berasal dari rekaman CCTV dan foto-foto yang tersimpan dalam telepon genggam Ria Ricis yang diberikan kepada pelaku. Pelaku ini benar adalah mantan security atau satpam di rumahnya korban. Dari mana dia mengambil dokumen pribadi ini? Dari CCTV rumah korban saat dia bekerja. Polda Metro Jaya juga menegaskan jika foto pribadi Ria Ricis yang diancam akan disebarkan oleh pelaku pemerasan bukan foto syur. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan nomor tak dikenal untuk menghubungi Ria Ricis. Pelaku akhirnya ditangkap di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta Timur, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi tersangka pengeroyokan yang menewaskan pos rental di Pati, Jawa Tengah ditangkap polisi. Kini sudah ada 4 orang tersangka. Bos rental asal Jakarta ini tewas di masa setelah diteriaki maling saat mengejar pelaku penggelapan mobilnya. Pria 37 tahun berinisial M warga desa Tompe Gunung Sukolilo Pati ditetapkan sebagai tersangka baru pengeroyokan yang menewaskan bos rental dan melukai 3 lainnya. Saat kejadian tersangka M menganiaya korban SH secara brutal hingga terluka parah. Total seluruhnya menjadi 4 tersangka setelah 35 saksi diperiksa. 3 tersangka EN, AG dan BC terancam 12 tahun penjara sementara tersangka M terancam 10 tahun penjara. Polda Jawa Tengah meminta para pelaku lainnya menyerahkan diri. Bahwa Polda Jawa Tengah telah mengantongi nama-nama yang nanti akan kita lakukan upaya paksa. Kemarin sudah kita tangkap lagi 1 orang. Oleh karena itu segera masyarakat kita yang
menjadi potensi pidana segera menyerahkan diri, kita akan sidik tuntas. Satu korban selamat yang sebelumnya kritis setelah sadar dan membaik, namun 2 korban lainnya masih dirawat intensif dan menjalani operasi patah tulang. Ketiga korban belum bisa dimintai keterangan karena masih trauma. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Kasus penggelapan mobil sewaan yang terjadi di Pati bukan baru kali ini terjadi. Kerap menjadi korban, ribuan pengusaha jasa rental membentuk komunitas Buser Rencar untuk mengawasi pergerakan mobil mereka yang disewa. Video ini pernah viral Februari lalu saat pengusaha jasa rental tergabung dalam Buser Rencar Nasional dibantu polisi mengamankan kendaraan milik pengusaha jasa rental yang telah berpindah tangan ke penadah di Rantau Prapat, Sumatera Utara. 3 mobil SUV ini pun berhasil dieksekusi kembali ke pemilik aslinya. Kejadian ini menjadi bukti penggelapan mobil rental bukan baru terjadi di Pati. Kejadian serupa juga pernah menimpa pengusaha jasa rental di Tangerang Selatan, Banten, Arif Saifuddin. Mobil yang ia sewakan ternyata digadaikan konsumennya ke penadah yang dibackingi ormas. Beruntung ia sudah bergabung dengan komunitas Buser Rencar Nasional BRN hingga mobilnya berhasil kembali. Itu sekitar sebulan yang lalu mobil saya digelapkan dan di situ oknum ormas yang megang dan kita komunikasi dengan tim BRN Banten. Akhirnya dengan komunikasi yang baik kita siapkan berkas-berkas kita, kepemilikan data mobil kita semua. Akhirnya dengan kita sosialisasi ke sana dengan anak-anak BRN Banten, Korda Banten semua, akhirnya mobil kita diserahkan dengan sukarela sama mereka. Seluruh kendaraan anggota komunitas yang disewakan telah dipasangi sejumlah GPS. Ribuan kendaraan di seluruh Indonesia yang disewakan para pengusaha jasa rental ini terpantau di layar Common Center di Sidoarjo, Jawa Timur. Komunitas ini juga sudah memetakan daerah mana saja yang menjadi zona merah yang rawan mobil berpindah keluar pulau, bahkan mengetahui titik lokasi penadah mobil curian. Jika salah satu mobil yang disewa menuju daerah zona merah, maka pengusaha jasa rental yang berada di wilayah tersebut akan bergerak ke lokasi. Sementara jika mereka akan mengambil kendaraan yang sudah digelapkan, komunitas ini akan membawa serta bukti kepemilikan kendaraan, laporan polisi, bahkan juga meminta bantuan polisi saat pengamanan. Begitu kita dapat informasi ternyata mobil kita dikriminalisasi, digelapkan, dijual putus, digadai, kita koordinasi itu dengan Common Center, kita minta link itu dibuka karena biasanya gini, kita relawan, kalau saya ini dari Jabodetabek saya lapor ke pengurus Korda Jabodetabek. Kalau mobil saya ada di daerah Sumatera, nanti pengurus Jabodetabek yang akan komunikasi dengan pengurus di Sumatera. Nah, pihak Common Center nanti akan membuka satu link yang bisa semua, nanti kita bikin grup kecil istilahnya. Saat ini ribuan pengusaha jasa rental di seluruh Indonesia bergabung dalam komunitas ini agar aset yang menjadi kegiatan usaha mereka bisa terlindungi dan mencegah kejadian seperti di Pati terulang. Dari Jakarta dan Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Perampok bersenjata tajam beraksi di toko jam tangan mewah di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, menggasak belasan jam mewah miliaran rupiah. Sementara itu jelang Idul Adha, kambing menjadi incaran pencuri. Perampokan terjadi di toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pelaku beraksi seorang diri menodongkan senjata tajam menggasak 18 unit jam tangan mewah bernilai 14 miliar rupiah. Pelaku telah ditangkap polisi di hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat. Upaya perampokan agen bank di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini gagal. Korban berteriak setelah menyadari pelaku beraksi menggunakan senjata mainan. Pelaku sebelumnya datang menggunakan motor seorang diri berpura-pura akan melakukan transaksi. Seorang pria nekat mencuri kambing di tengah pemukiman di kawasan seberang Ulu, Palembang. Pelaku dengan santai mengambil 1 ekor kambing meski di sekitar ramai warga. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina, mendadak kembali diperiksa untuk melengkapi tambahan berita acara pemeriksaan. Keluarga termasuk ibunda Peggy juga dihadirkan untuk mendampingi pemeriksaan.
Usai diperiksa 7 jam, Ibunda Peggy Setiawan dan kuasa hukum keluar dari gedung Dirkrimum Polda Jawa Barat tadi malam. Ibunda dan kuasa hukum datang untuk mendampingi pemeriksaan Peggy dalam melengkapi berita acara tambahan kasus kematian Vina. Di antaranya terkait teman Facebook Peggy dalam kasus pembunuhan Agustus 2016 silam. Saat mengunjungi tahanan, Ibunda juga membawakan makanan kesukaan Peggy. Tadi bawa apa aja, Bu? Bawa apa aja, Bu, tadi? Cuman bawa itu makan kesukaannya Peggy, orek kering sama tempe sambal, nasi sama ayam. Di dalamnya Peggy Setiawan banyak berteman, tetapi ternyata pertemanan itu tidak ada kaitan dengan peristiwa ini. Karena teman-teman yang ada di Facebook Peggy itu tidak ada kaitan dengan peristiwa tahun 2016, apalagi dengan para terpidana. Tidak ada satupun. Pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan Rabu kemarin terbilang mendadak. Awalnya Peggy akan menjalani tes kebohongan, namun batal. Perkemarin kuasa hukum juga telah menerima surat perpanjangan penahanan Peggy Setiawan. Sementara upaya pra-peradilan yang dilakukan kuasa hukum Peggy Setiawan juga terus dilakukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah viral menghina warga Palestina, 5 siswa SMP dari 4 sekolah berbeda diberikan sanksi skorsing 1 minggu dan pendampingan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pernyataan tak pantas menghina Palestina dilakukan 5 siswa SMP dari 4 sekolah berbeda di Jakarta. Usai viral, kelima siswa SMP ini meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan kelima siswi diberikan sanksi skorsing selama 1 minggu. Dinas Pendidikan juga memanggil kelima siswa dan orang tuanya termasuk melakukan pembinaan pada sekolah. Pembinaan kepada adik-adik kita ya selama 1 minggu di sekolah. Dan kita juga akan melakukan pembinaan kepada seluruh sekolah yang terlibat. Ya, dan kepada juga orang tua dan juga seluruh siswanya. Menuai penolakan dari berbagai pihak, Raffi Ahmad akhirnya mundur dari proyek pembangunan Beach Club di Gunung Kidul, Yogyakarta. Alasan penolakan pembangunan resort di pinggir pantai Laut Selatan ini karena dibangun di atas kawasan lindung geologi. Ini adalah lokasi yang rencananya akan dibangun resort, villa, dan beach club di Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Proyek pembangunan beach club ini terhenti meski sudah ada beberapa pondasi yang dibangun. Pembangunan beach club di atas bentangan alam Kars Gunung Sewu menuai penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya disuarakan melalui website Change.org. Alasannya karena beach club dibangun di kawasan lindung geologi yang akan mengganggu ekosistem dan mengancam kelestarian lingkungan. Menanggapi penolakan tersebut, selebriti Raffi Ahmad yang menjadi salah satu investor menyatakan mundur. Terlebih, proyek tersebut belum mengantongi izin. Saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Izinnya itu belum. Ya, makanya mungkin yang diberitakan di luar sana, saya tidak tahu beritanya. Tapi yang jelas, Pemda belum mengeluarkan izin. Tapi kalau mungkin di luar sudah bicara tentang perizinan, saya tidak tahu. Meski demikian, Pemkab Gunung Kidul menyatakan tidak semua kawasan Kars tidak boleh digunakan sama sekali. Apalagi masuknya investasi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, spekulasi terkait siapa pasangan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta makin santer jadi sorotan. Setelah Ahok dan Andika Perkasa, kini muncul nama putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang disebut-sebut akan jadi cawagup Anies. Seberapa besar kans pasangan ini? Berikut liputannya. Bursa Pilkada Jakarta makin hangat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu calon kuat yang ramai dibicarakan. Spekulasi terkait pasangan duet Anies pun ramai jadi sorotan. Mulai dari Ahok yang dikabarkan akan dijagokan PDI Perjuangan,
Juga muncul dorongan relawan agar Anies dipasangkan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Yang terbaru, DPW PKB DKI Jakarta juga menyebut wacana duet Anies dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Yang mau menjadi wakil Pak Anies kan, kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI. Gayung pun bersambut. Dikonfirmasi terpisah, Kaisang mengaku tidak mempermasalahkan usulan itu. Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Sudah itu ya. Terakhir mas. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan Anies memberi sinyal tidak menampik pinangan dari sejumlah parpol, termasuk dari PDIP, partai yang berseberangan dengannya dalam Pilpres lalu. PDIP juga menarik. Wah. Bursa Pilkada DKI Jakarta menghangat. Sejumlah baliho pasangan Cagup-Cawagup bermunculan di kota Jakarta. Meski tak lagi jadi ibu kota, kursi Cagup-Cawagup Kota Jakarta tetap panas untuk diperebutkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jepa dan bau piapi ialah makanan tradisional khas suku Mandar, di mana terbuat dari olahan ubi parut pengganti nasi yang berpadu dengan bau piapi atau ikan dimasak dengan rempah. Dan untuk mendapatkan rasa yang khas, ikan yang digunakan harus yang baru ditangkap nelayan. Jepa, santapan pengganti nasi ini disiapkan warga Desa Lapeo, Campalagan, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Campuran ubi dan kelapa parut. Jepa dimasak tradisional di atas tungku tanah liat menggunakan kayu bakar. Masyarakat sekitar biasanya menyebutnya dengan pizza Mandar. Jepa biasanya disajikan berpasangan dengan bau piapi, haruslah ikan tuna yang baru ditangkap nelayan. Dimasak dengan minyak kelapa murni, cabai, asam mangga, daun bawang, bawang merah, serta kunyit. Rasa umami ikan berpadu dengan rempah tradisional dan aroma khas minyak kelapa murni menggugah selera. Minyak, ya itulah kelebihannya ikan masak Mandar karena itu minyaknya. Itu memang bukan minyak biasa? Bukan minyak biasa, khusus dengan kelapa. Oh iya, bisa pakai ikan lain atau gimana, Bu? Bisa, tapi yang paling enak kalau ikan tuna. We like the sweet traditional food, like the sugar palm balls with coconut. It was very good, and it was really nice to see how it's cooked, like on the stuff with ceramic plates and fire. It was very. Jepa dan bau piapi biasanya menjadi menu harian warga Mandar maupun sajian saat pesta. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang wanita parubaya ditemukan tewas di pinggir jalan di Ciracas, Jakarta Timur. Korban didapati tidak mengenakan baju dengan tubuh penuh luka. Warga digegerkan dengan temuan jasad seorang wanita di pinggir jalan Lapangan Tembak Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Anak korban menangis melihat sang ibu meninggal dalam kondisi mengenaskan tanpa mengenakan baju dan tubuh penuh luka. Korban merupakan warga komplek Hankam. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Pemirsa, jelang puncak haji, jutaan umat muslim calon haji memadati kota Mekah. Selain melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, para calon haji juga menyiapkan diri untuk prosesi wukuf yang akan dilaksanakan Sabtu nanti. Jutaan jemaah calon haji dari seluruh dunia memadati Masjidil Haram Mekah. Pemerintah Arab Saudi memperkirakan saat ini jemaah yang sudah berada di Mekah lebih dari 1,5 juta orang. Dari jutaan calhat yang berada di kota Mekah, terdapat 4.200 jemaah dari tepi barat Palestina. Sementara warga Gaza tidak bisa berhaji akibat serbuan Zionis Israel. Sementara itu jelang wukuf, petugas haji menyiapkan fasilitas safari wukuf untuk jemaah lansia.
Nantinya jemaah lansia yang kesulitan beraktivitas akan dibawa ke Arafah menggunakan bis khusus. Saat ini jemaah lansia telah dibawa ke hotel transit dekat dengan lokasi wukuf di Arafah. Kalau itu dilakukan menjelang H-1 atau H-2, takutnya itu tidak sempat, bahkan mungkin akan mengganggu kesehatan mereka. Sehingga jauh-jauh hari. Sehingga hari ini dan besok itu kita akan melakukan pergeseran, perpindahan dari sektor menuju ke hotel transit ini. Kemudian hari Jumat mereka istirahat, kita persiapkan, dibantu oleh kawan-kawan semua untuk persiapan puncak haji pada hari Sabtu. Jumlah jemaah haji tahun ini diperkirakan melebihi jumlah jemaah tahun 2023 lalu. Saat itu, jemaah haji mencapai 1.800.000 orang. Dari Mekah, Arab Saudi, tim MCH 2024 iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf tengah menyiapkan sejumlah acara dalam mendukung perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Momen ini akan mampu mendorong pergerakan pariwisata di IKN. Kemenparekraf terus melakukan persiapan jelang HUT ke-79 Republik Indonesia yang akan dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara 17 Agustus mendatang. Momen bersejarah ini akan didukung dengan sejumlah event, pelatihan serta pertunjukan yang tengah dikurasi Kemenparekraf demi hasil yang maksimal. Momen upacara kemerdekaan perdana di IKN ini diyakini akan mampu mendorong pergerakan wisatawan. Ini Kemenparekraf terus berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan pihak-pihak pendukung. Apa peran Kemenparekraf ketika perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-79 di IKN? Ada 4 hal. Yang pertama adalah penampilan kesenian pada acara ini, kemudian juga pelaksanaan side event. Yang ketiga tentu kami bersama ADGI membuat logo perayaan dan juga aktivasi galeri UMKM di Sumbu Kebangsaan. Kemenparekraf optimis perayaan kenegaraan perdana di IKN ini akan berlangsung lancar dan memberi kenangan indah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.